Kids, welcome back to Sunday School of Chancy Kids GSJA. Nah, peraturan ibadah online adalah 1. Mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Di bio setiap YouTube video yang kita upload akan ada link di mana terisi panduan aktivitas. Jika adik-adik mengklik panduan aktivitas tersebut, adik-adik akan diarahkan pada Google Form ataupun Google Drive yang berisi aktivitas kita. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, karena mengerjakan aktivitas yang utama adalah syarat absensi yang kedua. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua saat beribadah. Thank you Oma untuk telurnya, bagus dan lucu, Alena suka banget. Shalom Chancy Kids, apa kabarnya semua? Wah, Cici lihat semuanya semangatnya luar biasa. Nah, apalagi hari ini ditemenin sama Opa Oma ya. Wah, pasti senang sekali ya. Terima kasih buat Opa Oma yang sudah berkenan untuk menemani cucu-cucunya hari ini. Acara ini kami persembahkan karena kami ingin mengucapkan terima kasih buat Opa Oma karena buat cintanya, buat dukungan, buat kasih sayang, buat perhatian yang Opa Oma berikan buat kami semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kita akan nyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Katakan Yesus Kupanggil. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku.
kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik buat kami, karena Tuhan begitu mengasihi kami. Pagi hari ini kami merasakan tubuh yang sehat. Pagi hari ini kami merasakan sukacita yang luar biasa, karena Tuhan sudah pimpin kami, kumpulkan kami bersama-sama keluarga kami, orang tua kami, opa oma kami, untuk beribadah pada Tuhan pagi hari ini. Kami sangat bersuka cita dan hari ini kami mau memuji-muji Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan dan kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kiranya nama Tuhan Yesus saja ditinggikan, nama Tuhan Yesus saja dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita nyanyikan lagu Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang opa, sayang oma. Yesus sayang kita semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Oke, adik-adik, sekarang kan kalian ditemani sama opa oma kalian nih. Coba kalian yang sedang beribadah bersama opa oma kalian samperin opa oma kalian bilang Happy Grandparents Day opa, Happy Grandparents Day oma. Nah, terus kalau bisa dipeluk opa omanya, ya. Nah, setelah ini kita mau memuji Tuhan lagi dengan semangat ya. Cici mau undang kita semua bangkit berdiri yuk, termasuk opa omanya ya. Kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bersama. Kita pakai gerakan ya, opa oma juga pakai gerakan ya, ikutin gerakan Cici ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik,
sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, nggak ada yang ngobrol lagi, nggak ada yang bercanda lagi. Kita mau angkat pujian, Engkau Bapa Pelihara. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku
Chancy Kids. Senang sekali dapat berjumpa dengan kalian pagi hari ini. Nah, apa kabarnya Chancy Kids? Pasti luar biasa ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia menyelamatkan kita, Dia menjaga kita, Dia memberkati kita, dan Dia menyertai kita di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, pagi ini adalah Hari Grandparents Day atau Hari Kakek Nenek. Adik-adik dan teman-teman di rumah, kenapa kita merayakan Hari Kakek Nenek? Karena kakek nenek adalah orang-orang yang penting di dalam hidup kita. Itu sebabnya kita merayakan Hari Kakek Nenek untuk mengungkapkan rasa hormat kita kepada mereka yang sudah meneladani di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami boleh ada di dalam ibadah online pagi ini. Saat ini kami berdoa kiranya Engkau berkati kami di dalam ibadah ini dan Engkau urapi kakak yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur karena Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Amin. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, saya punya sebuah gambar. Kalian bisa lihat ya gambarnya. Gambar apa itu? Itu adalah gambar sebuah mahkota. Mahkota yang sangat indah. Mahkota ini adalah salah satu dari 3 mahkota terindah di dunia. Dan mahkota ini adalah mahkota dari Eropa atau dari Bavaria. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, firman Tuhan bilang apa tentang mahkota? Firman Tuhan mengatakan, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Di dalam Amsal 17 ayat yang ke-6. Adik-adik dan teman-teman di rumah, hari ini adalah Hari Grandparents Day. Dan firman Tuhan katakan, mahkota daripada orang-orang tua adalah anak cucu. Nah, siapa di antara kalian yang ingin menjadi mahkota buat opa oma kita? Semua kita mau ya. Kenapa? Karena mahkota itu adalah mahkota indah, mahal, dan di sana ada banyak sekali batu-batu permata yang indah dan mahal. Nah, kalau kita menjadi mahkota buat orang tua kita atau opa oma kita, apakah kita akan nongkrong di kepalanya opa oma kita atau mama papa kita? Tentu saja tidak ya. Tetapi arti daripada kata mahkota ini adalah kebanggaan. Kebanggaan daripada orang-orang tua adalah anak cucu. Jadi setiap kita adalah kebanggaan-kebanggaan atau permata-permata daripada kakek nenek kita, daripada orang tua kita. Amin. Nah, pasti di dalam hidup kita, kita mau menjadi permata indah, permata yang mahal atau kebanggaan daripada kakek nenek kita. Amin. Nah, bagaimana kita bisa menjadi permata indah atau menjadi kebanggaan daripada orang tua atau kakek nenek kita? Yuk kita simak firman Tuhan yang berikut ini. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, beberapa ribu tahun yang lalu ada satu kerajaan yang bernama Kerajaan Aram. Kerajaan Aram ini bertetangga dengan Kerajaan Israel. Di dalam Kerajaan Aram ini ada seorang panglima yang sangat luar biasa. Panglima ini ada panglima yang sangat dihargai dan dikasihi oleh Raja Aram sendiri. Kenapa dia sangat disayang oleh Raja Aram? Karena panglima ini apabila dia maju di dalam peperangan, Tuhan selalu memberikan kemenangan kepadanya. Dan panglima ini memiliki banyak harta kekayaan dan dia memiliki banyak pelayan-pelayan di rumahnya. Nah, suatu hari segerombolan orang-orang Aram mereka pergi menyerang Israel. Dan pada saat mereka menyerang Israel, pada saat mereka kembali, mereka menawan satu gadis kecil dari Israel dibawa ke Kerajaan Aram.
Nah, gadis kecil ini dibawa dan diserahkan kepada Panglima Naaman, dan gadis kecil ini menjadi pelayan daripada istri Naaman. Adik-adik dan teman-teman di rumah, keluarga Naaman adalah keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Tapi gadis kecil ini, dia adalah anak yang mengenal dan mengasihi akan Tuhan. Dia masih ingat semua yang diajarkan oleh mama papanya pada saat dia masih kecil. Dan dia masih ingat nabi yang ada di Israel yang bernama Nabi Elisa, nabi Allah yang hidup, yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada Tuhan. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, Panglima Naaman ini memang dia kaya dan dia memiliki banyak pelayan. Tetapi dia memiliki suatu masalah yang besar. Karena dia menderita penyakit kusta, penyakit yang belum ada obatnya pada saat itu. Dan apabila orang mengalami penyakit kusta, pastinya orang ini harus dikucilkan dari keluarganya. Artinya dia pasti tinggal sendiri. Dan gadis kecil ini dia sangat kasihan kepada tuannya Naaman. Dia sangat kasihan karena tidak ada seorang pun yang dapat menolong untuk dia bisa sembuh. Dan gadis kecil ini karena dia tahu tidak ada orang yang bisa menyembuhkannya, dan dia memberanikan diri berkata kepada nyonyanya bahwa di Israel ada seorang nabi yang bernama Nabi Elisa, nabi Allah yang hidup. Kalau saja tuannya mau datang menemuinya, pasti nabi ini akan menyembuhkannya. Singkat cerita, istri daripada Naaman menyampaikan apa yang disampaikan oleh gadis kecil ini kepada istri Naaman, bahwa di Israel ada seorang nabi yang dapat memberikan kesembuhan kepada Naaman. Kemudian Naaman berangkat ke Israel dengan beberapa pembantunya. Pada saat dia tiba di sana, dia tiba di rumah Nabi Elisa. Kemudian Nabi Elisa melalui Gehasi, pembantunya, dia menginstruksikan kepada Panglima Naaman untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Wah, pada saat dia mendengar hal ini, Naaman menjadi gusar, adik-adik dan teman-teman. Dia menjadi jengkel, dia menjadi marah. Kenapa dia menjadi marah? Karena yang pertama, Nabi Elisa tidak menemuinya. Yang kedua, Nabi Elisa memberi instruksi melalui pelayannya Gehasi untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Dan dia berkata seperti ini, saya disuruh mandi di sungai Yordan. Memangnya di Aram, di kerajaan saya, kerajaan Aram, nggak ada sungai yang bagus. Dan saya harus mandi di sungai Yordan. Kemudian pembantunya yang bersama-sama dengan dia berkata, Tuhan, apabila Nabi Elisa menyuruh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang berat agar Tuhan dapat sembuh, apakah Tuhan mau melakukannya? Kemudian Naaman menjawab, tentu saja aku mau melakukannya. Nah, kalau Tuhan mau melakukan yang berat, kali ini Nabi Elisa hanya menyuruh mandi di sungai Yordan. Kenapa Tuhan tidak melakukannya? Kemudian Naaman berpikir, iya juga ya. Nah, kemudian Panglima Naaman pergi ke sungai Yordan dan mandi di sungai Yordan. Pertama kali dia mencelupkan dirinya ke sungai Yordan. Pada saat dia keluar, belum terjadi apa-apa. Masih ada penyakitnya. Yang kedua kali, dia membenamkan dirinya seluruhnya ke dalam air, tapi pada saat dia keluar, masih tetap belum sembuh. Dan Naaman mandi, ketiga kali dia mandi, keempat kali dia mandi, kelima kali dia mandi, keenam kali dia mandi, mencelupkan dirinya ke air di sungai Yordan, masih tidak terjadi apa-apa.
Tapi adik-adik dan teman-teman di rumah, pada saat dia mencelupkan dirinya ke Sungai Yordan, pada saat dia keluar dari air, pada saat dia melihat tubuhnya sudah menjadi sembuh. Dan firman Tuhan katakan dia tidak hanya sembuh, tetapi kulitnya menjadi seperti kulit bayi. Naaman menjadi sembuh. Dan pada saat itu bukan saja Naaman menjadi sembuh, tetapi dia menjadi percaya kepada Tuhan Allah yang hidup, yaitu Allah Israel. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, apa yang kita belajar dari firman Tuhan pagi hari ini? Yang pertama, kita belajar bagaimana Naaman bisa sembuh. Yang pertama adalah karena ada seorang gadis kecil yang berbelas kasihan kepada Panglima Naaman. Dia merasa kasihan kepada Panglima Naaman, dia peduli kepada Panglima Naaman. Kemudian yang kedua, gadis kecil ini dia memberanikan diri berbicara kepada nyonyanya, yaitu istri Naaman. Dia berbicara kepadanya tentang Nabi Elisa di Israel yang bisa memberikan kesembuhan melalui Tuhan Yesus. Adik-adik dan teman-teman di rumah, kenapa saya katakan dia memberanikan diri? Karena seorang tawanan atau seorang budak, dia tidak ada hak untuk berkata apapun juga kepada nyonyanya. Dia hanya harus melakukan setiap apa yang diperintahkan kepadanya. Tetapi dia memberanikan diri berbicara kepada nyonyanya tentang nabi yang ada di Israel. Nah, di dalam kehidupan kita adik-adik dan teman-teman di rumah, kita harus berani menceritakan tentang Tuhan Yesus yang hidup kepada orang-orang atau kepada teman-teman kita yang belum mengenal akan Tuhan Yesus. Kita ceritakan kebaikan Tuhan kepada teman-teman kita. Amin. Kita ceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat daripada semua orang. Amin. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, yang ketiga, bagaimana Naaman bisa sembuh? Karena yang ketiga adalah bahwa Naaman dia mau mengikuti instruksi yang diberikan oleh Nabi Elisa kepadanya, yaitu mandi 7 kali di Sungai Yordan. Adik-adik dan teman-teman di rumah, saat dia mandi sebanyak 7 kali dan dia menjadi sembuh. Adik-adik dan teman-teman di rumah, biarlah di dalam kehidupan kita semua mau mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan oleh guru-guru kita, yang diberikan oleh guru sekolah minggu kita, yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Amin. Kita mengikuti instruksi apa yang diberikan oleh guru kita kepada kita pada saat kita belajar. Saat guru kita menginstruksikan untuk kita harus buat PR, kita harus buat PR. Saat guru menginstruksikan kepada kita untuk tidak telat masuk dalam sekolah Zoom, kita tidak boleh telat. Saat guru menginstruksikan kepada kita untuk tidak main-main pada saat kita sedang belajar di dalam sekolah Zoom, kita harus mengikutinya. Amin. Untuk apa? Kita harus ikuti instruksi untuk kebaikan kita, supaya kita bisa belajar dengan baik, dan saat kita ujian atau kita ulangan, kita bisa mengerjakan setiap apa yang menjadi tugas kita di dalam ujian atau di dalam ulangan-ulangan kita. Amin. Nah, kita harus mengikuti instruksi daripada guru sekolah minggu kita untuk baca firman, supaya kita dapat bertumbuh di dalam kerohanian kita. Kita baca firman, kita berdoa setiap hari, kita mengikuti instruksi guru sekolah minggu kita. Seperti saat ini pastinya guru-guru kalian mengatakan, ayo nanti ibadah online, ada Grand Parents Day, ayo kita ibadah. Ya, kita ikutin. Kemudian kita mengikuti instruksi daripada orang tua kita. Kalau orang tua kita mengatakan kepada kita, ini buat yang kecil-kecil, ayo sesudah makan siang kalian harus nap, artinya kalian harus tidur siang. Kita harus tidur siang, kalian harus tidur siang. Amin. Biar kalian dapat bertumbuh dengan cepat. Amin.
adik-adik kecil, saat mama papa kalian menyuruh kalian untuk tidur siang, kalian harus tidur siang. Saat mama papa kalian menyuruh kalian untuk minum susu, kalian harus minum susu. Amin. Supaya otak kalian bisa berkembang dan bertumbuh. Nah, buat yang agak besar-besar, kalau mama papa kalian menginstruksikan kalian untuk membantu orang tua di rumah, menyapu rumah, membereskan tempat tidur, atau mengepel rumah, mencuci piring, kalian harus mengikuti instruksi daripada orang tua kalian. Kenapa? Artinya kalian belajar bagaimana mengerjakan pekerjaan di dalam rumah kalian. Nah, yang paling terakhir dan yang paling utama adalah kita mengikuti instruksi Tuhan, yaitu firman Tuhan. Apa yang kita dengar di dalam ibadah online atau mungkin ibadah Zoom, kita ikuti. Amin. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, saya percaya kita belajar 3 hal ini ya. Pertama, kita peduli atau kita berbelas kasihan. Yang kedua, kita berani menceritakan tentang firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan yang ketiga, kita mengikuti instruksi. Nah, 3 hal ini adalah 3 hal yang menjadi kebanggaan daripada oma opa kita dan orang tua kita. Pastinya di hari Grandparents Day ini, kalau kita melakukan hal-hal 3 hal ini, maka orang tua kita atau opa oma kita pasti akan bangga terhadap kita. Dan bukan hanya oma opa kita yang bangga, tetapi pastinya Tuhan kita Yesus akan menjadi bangga akan kita semua. Amin. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, sebelum kita akan membaca ayat hafalan, mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Engkau tolong kami untuk kami menjadi anak-anak yang memiliki hati yang berbelas kasihan, memiliki hati yang peduli, dan Engkau tolong kami untuk kami berani menceritakan tentang Engkau kepada orang-orang atau teman-teman kami yang belum mengenal Engkau. Dan Engkau tolong kami juga Tuhan, untuk kami selalu mengikuti setiap instruksi yang diberikan kepada kami, baik oleh guru-guru kami, baik oleh guru-guru sekolah minggu kami, dan orang tua kami. Dan yang utama, kami mau mengikuti setiap instruksi atau firman Tuhan yang kami dengar dan firman Tuhan yang kami baca. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan katakan, amin. Nah, sekarang kita akan membaca ayat hafalan. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terdapat dalam Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ulangi sekali lagi ya. Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Semuanya jangan lupa dihafalin ya. Sekarang kita akan saksikan perform dance dari Batita sampai Pratama 1. Happy,
ketinggalan perform dari kelas Pratama 3 sampai Madya. You spend time with me. You see the best in me. And you're great to be around. You read books to me. You want me to succeed. And your wisdom is profound. I just had to let you know. Thank you, Rana. Thank you, Rana. I'm so very glad you're in my life. And I love you very much. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan menyaksikan percakapan antara opa oma dan cucu-cucunya. Seberapa dekat sih mereka? Penasaran kan? Ini dia, tepuk tangan semuanya. Halo. Shalom teman-teman semua. Perkenalkan, aku Charlene dan Melinda. hari ini kita akan ngobrol dan kasih pertanyaan untuk dijawab. Yuk, mulai. Hai Usulan. Poponya dari Alvaro, Nathaniel, dan Fania. Sekarang saya sedang bersama mereka. Nah, anak-anak, saya nggak sama Popo. Afi sayang opa sama oma. Ya sayang banget. Sayang banget dong oma. Kalau ketemu Oma, apa yang biasa kamu lakukan? Main. Terus? Belajar. Oke. Terus? Kalau ketemu sama opa oma, Afi peluk sama opa oma. Mau nyanyi, mau main. Selalu cerita-cerita apa saja sama oma dan selalu minta dimasakin makanan kesukaan kayak ngobrol dan minta oma bikinin makanan yang enak-enak. Peluk sama cium mama. Apa yang bisa kamu contoh dari Oma kamu? Berdoa. Iya, pintar. Opa, oma itu baik sekali sama Afi, sama Cici. Semuanya baik banget. Berdoa, selalu membaca Alkitab, dan oma selalu memberi kepada sesama. Ya, pagi dan malam membaca Alkitab dan berdoa. Oma orangnya rajin dan gak pernah malas. Nasihat yang Oma sering berikan kepada saya adalah harus dekat kepada Tuhan, harus rajin ibadah, harus dengar-dengar apa kata orang tua. Apa perasaan Oma kalau ketemu cucu? Perasaan Popo sekarang sama kalian senang sekali kalau dekat kalian. Nah, baik, kali ini saya sebagai opa, saya senang sekali kalau cucu saya datang dua-duanya. Saya jadi nasihat yang terbaik. Dia biar takut akan Tuhan, sama Tuhan Yesus, ya akan diberkatin ya. Terima kasih, terima kasih. Kalau dari Oma, ya Oma sih jadi siang doa cucu, mantu, anak, supaya mereka takut akan Tuhan, diberkati Tuhan. Oma sangat senang kalau ketemu cucu-cucu Oma, bahagia, apalagi cucu-cucu Oma sehat. Oma semakin senang. Oma senang sekali dekat cucu, bahagia, cucunya baik-baik. Senang sekali. Apa sih makanan kesukaan cucu Oma? Kalau kesukaan makanan Koko Alfa, kalau mie goreng tuh paling suka.
buah apa aja suka. Terus kalau Nathan, buahnya sukanya cuma pisang, makanannya cuma ayam, ikan. Terus kalau Fania juga, Fania makan apa aja suka, makan buah apa aja suka. Terus sambal udang, pete udang, Olin paling doyan sampai guru-gurunya dibawain. Terus kalau pada kumpul rame kayak gitu seru dah, bahagia. Oma paling senang masak. Kalau Oma masak, cucu-cucu Oma paling senang makan nasi goreng, mie goreng, opor. Bisa berkali-kali makan cucu Oma. Cucu Oma kalau Oma masak senang sekali bakmi ayam, mie kangkung, soto daging, bakso lohai. Semuanya kalau omanya yang masak sebaskom habis bersih. Mie goreng. Apa nasihat yang sering Oma kasih untuk cucu-cucu Oma? pesan papa buat kalian, sekolahnya yang rajin, sekolah minggunya, takut sama Tuhan, jadi anak yang pintar, ya, anak yang berhasil, anak yang disukai semua orang, jadi berkat. Itu satu sukacita yang paling bahagia ialah mendengar anak, cucu, mantu hidup di dalam kebenaran. Saya bersyukur kepada Tuhan. Oma selalu memberi nasihat buat cucu-cucu Oma supaya rajin belajar, jadi anak pintar. Jangan lupa selalu berdoa dan membaca Alkitab. Oma selalu menasihati cucu Oma biar rajin sekolahnya, biar berhasil, sukses, dan juga jangan lupa beribadah kepada Tuhan, selalu membaca Alkitab dan berdoa. Itulah yang Oma selalu pesankan kepada cucu-cucu Oma. Rajin-rajin belajar, jangan malas. Saya nasihatkan buat cucu saya selalu taat kepada orang tua. Nah, rajin belajar biar yang dicita-citakan nanti sukses. Jangan jauh dari Tuhan, karena Tuhan yang maha segalanya, yang mempunyai hidup kita. Jangan lupa apa yang diperintahkan Tuhan harus dijalankan. Oma, Alena sayang banget sama Oma. Semoga Oma panjang umur, sehat selalu, dan diberkati Tuhan. Makin sayang sama Alena ya. I love you Oma. Bye-bye. I love you Opa, Oma. Terima kasih. Dadah. You have fun with me. You take me out to eat, and I like when we hang out. You interact with me, the world of family, and what life is all about. Kita akan lihat pemenang lomba foto gaya kakek dan nenek yang terbaik dan terunik. Siapa ya? Yuk kita lihat.
Ini dia pemenang foto dari kelas Batita. Tepuk tangannya semua. Dan ini adalah pemenang dari kelas Balita. Selamat kepada pemenang. Nah, kita lihat juga pemenang lomba foto dari kelas Pratama 1. Kita saksikan juga pemenang foto dari kelas Pratama 2. Tepuk tangannya. Dan yang gak kalah menarik lagi, ini dia pemenang foto dari kelas Pratama 3. Terakhir, pemenang foto dari kelas Madya. Tepuk tangannya. Sekali lagi selamat kepada para pemenang. Nanti hadiahnya akan dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Shalom adik-adik, tiba waktunya kita mau membuat kreativitas. Hari ini kita mau membuat lukisan gambar opah dan oma. Menarik kan? Mau tahu cara buatnya? Ikutin Cici ya. Bahan-bahannya ada 4 lembar kertas origami, ada 4 warna, lalu pulpen, kapas, lingkaran untuk cetakan wajah, gunting, dan juga double tip atau lem. Udah siap ya? Nah, pertama-tama kita ambil 1 kertas warna, lalu kita lipat menjadi 4 bagian. Nah, lipat yang rapi ya. Nah, setelah dilipat 4, kita mau cetak dengan menggunakan cetakan lingkaran yang kalian punya. Nah, kita mau cetak menggunakan pulpen. Nah, cetakan lingkaran ini kita buat 2 ya. Karena kita mau buat 2 gambar, yaitu gambar opa dan juga gambar oma. Nah, setelah selesai, kita singkirkan dulu. Kita ambil lagi 1 kertas origami, kita bagi 4 juga. Nah, setelah dilipat 4 ini begini, kita buka. Lalu kita mau buat gambar setengah oval untuk badannya. Seperti ini. Nah, ini juga kita mau buat 2 ya. Nah, setelah seperti ini, kita mau gunting bagian badan dan juga yang lingkaran tadi. Nah, setelah digunting hasilnya seperti ini. Nah, setelah udah digunting, kita lem bagian belakangnya. Ini juga. Nah, lalu kita mau tempel. Pertama-tama kita mau tempel bagian badannya dulu. Tempel. Kemudian juga kepalanya, bagian kepalanya yang lingkaran ini kita tempel. Nah, seperti ini. Ini untuk opa. Nah, satu lagi juga kita mau tempel lagi. Ini juga kepalanya kita tempel. Nah, kalau udah seperti ini, kita mau tempel juga bagian atasnya. Ini untuk oma, ini untuk opah. Nah, kita mau tempel kapas di bagian sininya. Nah, kita menggunakan kapas. Kapasnya juga kita potong kecil-kecil.
Nah, lalu juga yang untuk opanya sama. Kamu tempel kapas. Ceritanya rambutnya sudah putih dan beruban. Nah, setelah ini kita mau gambar matanya. Menggunakan pulpen aja nggak apa-apa, atau spidol juga boleh. Nah, setelah itu kita gambar seakan-akan ceritanya pakai kacamata. Lalu mulutnya. Begitu juga untuk Oma. Kita gambar matanya. Lalu ceritanya pakai kacamata. Nah, kita gambar mulutnya. Nah, jadi. Nah, tinggal ditulis Happy Grandparents Day di bagian atasnya. Satu lagi juga. Jadi, ini dia lukisan Opa dan Omanya. Lucu kan? Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Oma untuk telurnya, bagus dan lucu, Alena suka banget. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesehatan, buat sukacita yang Tuhan berikan untuk kami boleh beribadah walaupun secara online. Tuhan, kami percaya hadirat Tuhan tetap ada di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh mengerti, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, berkati pekerjaan kami, sekolah kami, orang tua kami, biarlah sepanjang minggu ini Tuhan sertai kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan berbuat berhasil, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang unggul ya Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekali lagi Cici mau mengucapkan terima kasih buat partisipasi kalian dalam acara Grandparents Day ini. Kalian luar biasa, dan juga selamat pada para pemenang lomba foto. Kalian sangat luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.